Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama lailatahu tatawwu'an wa siyama naharahu wajiban wa sawabal amal fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad an-nabiy rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul yang offline maupun yang online, meskipun cuacanya sedang begitu deras ya hujannya. Alhamdulillah tetap niatkan kita untuk mengisi di Ramadan ini dengan kebaikan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan diniatkan dengan teladan. Insyaallah kita sharing di sini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini izinkan saya untuk menyampaikan materi atau kajian berkaitan dengan siang ataupun sahur, yang mana sudah saya sampaikan untuk kali ini. Kajian ini yaitu dengan memakai kitab Maqasidus Shaum. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelumnya karena nanti insyaallah kita ada beberapa kali pertemuan, saya sampaikan dulu mukadimahnya, terutama mukadimah kita ini, siapa pengarangnya. Kita Maqasidus Shaum, pengarangnya adalah Al-Alim Al-Alama Al-Fatih As-Sayyid yaitu Syekh Ijuddin Abu Muhammad bin Abdul Aziz. Beliau adalah ulama terkemuka yaitu pada abad ke-5 menjelang 6. Beliau lahirnya di Damaskus atau kota bagian dari Suriah. Beliau lahir pada tahun 577 Hijriah dan wafatnya beliau yaitu pada tahun 660 Hijriah. Kurang lebih beliau masa hayatnya, hidupnya selama 83 tahun. Sudah terkenal beliau. Bahkan silakan jika Bapak Ibu atau para jemaah Islami semuanya jika ingin lebih lengkapnya lagi, Syekh Ijuddin mengarang kitab Maqasidus Shaum, linknya banyak ya, tahu di Google. Beliau juga mengarang kitab banyak sekali, kurang lebih sampai 36 kitab, yang mana kitabnya berisi ada fikih, tasawuf, tauhid semuanya. Dan pastinya beliau mengambil referensinya dari Al-Quran dan hadis. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah Islami yang saya hormati dan Allah muliakan, kita mulai saja
baca kabar kitab ini diawali dengan surat Al-Fatihah. Wa nafa'ana bi ulumihi Sayyiduddin Bidaro ini mubarakatan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita mulai juga di dalam kitab ini kita rangkum ada beberapa pasal, kurang lebih sampai 10 pasal, yang mana pertemuan saya kurang lebih 3 atau 4 pertemuan. Jadi hari ini 1 pasal dulu atau 2 pasal, yang mana isi kitab ini pasal pertama yaitu tentang membahas kewajiban puasa, yang keduanya yaitu tentang fadilah puasa atau keutamaan puasa, yang ketiga yaitu ada 6 adab orang berpuasa, kemudian keempat hal-hal yang perlu dijauhi ketika berpuasa, yang kelima yaitu nanti kita insyaallah ada Lailatul Qadar. Ya. Baik, terus nanti yang keenamnya pasal tentang iktikaf, yang ketujuhnya yaitu nanti ada untuk kesempurnaan puasa ditambah dengan 6 hari setelah 1 Syawal, ya. Dan 8 nanti ada terkait dengan puasa sunnah serta fadilahnya juga. Dan yang 9 yaitu hari-hari yang dilarangnya berpuasa. Dan yang ke-10-nya pasal yang 10 tentang kepada yang 9 10 sekarang tentang akhirnya puasa, akhir puasa. Baik, para Mustami yang saya hormati dan mudah-mudahan, kita mulai saja. Nanti saya juga menyampaikan tidak seperti hanya satu kata-kata untuk di logo ataupun diartikan. Mari saya menyampaikan beberapa paragraf dengan artinya, dan nanti disambung dengan mafhumnya atau pemahamannya. Dan nanti jika ada waktu silakan saya jawab. Terutama pembukaan ini nanti ada kaitannya dengan fikih, karena saya berikan tugasnya untuk berkaitan dengan fikih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Mufti Muslimin Baqiyatul Salam As-Salih Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abdul Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Hafadhahullah wa abqahu wa radi'anhu wa ardahu bimannihi wa karamihi. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlimpah, terutama keberkahannya kepada Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil Mufti kaum muslimin yang tersisa dulu di zaman salafus salih. Berarti beliau masih tabi'in atba'u tabi'in dari tabi'in. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni summa yalunahum summa yalunahum. Sebaik-baiknya manusia dalam artian di situ khusus para imam-imam, para muhadis-muhadis. Sebaik-baiknya kurun 100 pertama, ke 200 kedua, dan ke 300.
Dan Syekh Mufti ini Saifuddin pada abad ke-5 menyambung ke-6, berarti beliau adalah di kurun yang ke-5. Baik, pasti beliau adalah muridnya daripada murid dari sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Shaum. Buku ini adalah menjelaskan tentang shaum. Wabi Asratul Usul, dan di dalam kitab ini terdapat 10 pasal ataupun bab ya. Perbedaannya sedikit, kalau pasal judulnya sedikit-sedikit ada bersuhuk atau orasannya. Pasal pertama fi wujubihi ayat bayani wujubi, tentang menjelaskan wajibnya berpuasa. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Ma'nahu la'allakum tattaquna bisawmi wa inna sawmahu sababun li kufrani dunubi al-mujibatil minna. Wa fi sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala buniyal islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa shaum ramadan. Artinya yaitu kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya bukan berarti maknanya, karena maknanya itu sangat luas, hanya Allah lah yang mengetahui. Nanti dikaji dengan para tafsir ya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Artinya adalah agar kamu takut kepada neraka dengan mengerjakan puasa, karena puasa merupakan sebab bagi kita pengampunan dosa yang mengharuskan balasan neraka. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Sahihain, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islam a'am al-hadis, Islam dibangun di atas 5 hal, yaitu agar engkau menyembah Allah dan kubur kepada selain Allah. Artinya tidak bergantungan kepada selain Allah. Sejarah mengatakan Saifuddin ini benar-benar sangat waroi ya, khususnya waroi dalam kaitan di makani wal musyarakah bina ajnabi. Dua, tentang dalam makanan, terutama para waroi itu kalau kita kaji dengan tasawuf. Dan yang keduanya berkaitan dengan saling berhubungannya dengan, maaf istilahnya berbeda jenis ya, saling berdekatan. Maksudnya di situ benar-benar tidak ada jarak ataupun hijab di situ. Jadi beliau ahli tasawuf pertama itu sangat tidak lihat ke sana, lihatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit pemahaman tentang kewajiban berpuasa. Bahwa kita sudah mengetahui ayatnya, sudah jelas, sudah pernah dengar sering. Hanya di sini pemahamannya kita lihat kepada yang ahlinya, ya, para ulama-ulama yang memahami ayat tersebut. Di antaranya yaitu bahasanya kutiba ayat kurido ya, majhul. Artinya dipardukan, kaitannya dengan fardu berarti wajib, yang mana wajib itu adalah kaidahnya ma yusadu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Lebih lengkapnya lagi ketika kaitannya dengan fikih, wa in fa'ata fal qada,
muta'ammidan wal muta'ammid. Jadi yang namanya fardu atau wajib nantinya ada syarat rukun, itu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Bahkan kalau kaitannya khusus nanti beribadah muamalah pribadi, terutama seperti sholat dan lain termasuk saum, jika sengaja atau tidak disengaja itu harus diqadha. Memang bahasa qadha itu tidak fatal bahasanya, tapi bahasa qadha adalah membayar, ya, di bahasa Arab qadha. Jadi di sini diwajibkan atau difardukan bagi muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang sudah diwajibkan terdahulu, kaitannya dengan kaifiatnya beda, tata caranya dengan para nabi yang lain. Ada nantinya bisa dilaksanakan jadi sunnah puasa Nabi Daud dan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya juga itu melaksanakan puasa. Diwajibkan juga, hanya sekali lagi kaifiatnya berbeda. Kalau kita sebulan, selama 1 bulan, Syahrul Ramadan. Baik, dan ini juga dasarnya juga dari hadis tadi ada 5. Jadi rukun juga, rukun Islam ada 5. Yaitu pertama ibadah atau yakini adanya Allah, Muhammad, syahadatul ilahiyah wa syahadatul rasul, ya. Terus 2, melaksanakan sholat, zakat, puasa, terus kenaikan haji. Nah, jadi jelas ini dasar kitabnya dan dari Al-Quran hadis sudah diwajibkan dipadukan untuk kita. Adapun nanti mampu tidak mampu, waktunya kapan ataupun yang lainnya itu nanti dikaji lebih dalam lagi dalam ilmu syariat atau fikih. Itu nanti kita insya Allah bisa dikaji lagi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya Al-Fasl pasal kedua. Dan insya Allah sampai jam 17.30 ya, persiapan untuk buka puasa. Al-Fasl pasal kedua, dibayar di fardhil wa tarihi bisawi fawaid ramad darajat wa takfirul khati'ah wa kasrus syahawat wa taksirus shadaqat wa tawfiqut ta'at wa syukru 'alimil qadiyat wal injizalu an khawatiril ma'asi wal mukhalafah fa amma rabbul darajat wal qawli sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Wal qawli sallallahu alaihi wasallam hikayatan amrabi ajwajal kullu amalin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajru bi wa siyam junnah wa idza kana yawmun sawm ahadikum fala yarkus yawma idin wa la yaskhab wa in sabahu ahadun aw qala lahu falyaqul inni mru'un sha'im inni sha'imun walladzi nafsu biyadi walladzi nafsu muhammadin biyadi laqad fami sha'im atyabu indallah yawmal qiyamah min rihil is wa lisolini farhatani yufarrihuhuma idza qara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbah fariha atau faraha bi sawmi. Wa sallallahu alaihi wasallam anna kullu 'amali adam yud'afu al-hasanat asyru amsalha ila sama' bi anta ya'fil. Qala Allah jalla jalla illa sawma fa innahu li wa la al-jindi yad'u syahwatahu wa ta'amahu in ajal. Artinya fadilah puasa mengandung beberapa fadilah atau keutamaan atau faidah juga, seperti meninggikan derajat. Itu nanti keutamanya menghapus kesalahan,
melemahkan syahwat dan menghapus kesalahan, terutama memperbanyak sedekah nantinya, meningkatkan ketaatan syukur kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang tidak tampak, menjauhkan diri dari bisikan maksiat dan menyimpang dari syaitan. Tentang manfaat meninggikan derajat, Rasulullah SAW menegaskan, "Idza jaa Ramadan," hadis, apabila Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menceritakan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu 'amali Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajiyun bih, wa siyamu jannah." Al-hadis. Setiap amal anak Adam manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah dia berkata kotor pada hal itu dan bertengkar. Jika seorang mengumpat atau membicarakan gosip atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Dan zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW ada di tangannya, sungguh busuklah, tidak baiklah, atau misalkan baunya atau harumnya di sisi Allah pada hari dibanding baunya misik bagi orang yang berpuasa, dibanding baunya misik. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Jika berpuasa yang bergembira dengan bukanya, dan ketika bertemu Tuhannya ia bergembira dengan puasa. Para Ustazi hormati, dua dan tiga perkara barusan disampaikan dengan artinya pemahamannya, yaitu bahwa memang benar pahala-pahala atau keutamaan di bulan puasa Ramadan, terutama yaitu puasa Ramadan sangat banyak sekali. Bahkan masalah Ramadan iman dan wahtisaban gubirlahu mata pada waktu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, beriman kepada Allah dan rukun iman lain sebagainya, wahtisaban dengan ikhlas, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa, kecuali al-kabair, dosa besar, ya. Gitu. Insyaallah tahun dulu kita yang terasa atau yang dirasa atau sengaja tidak sengaja berdosaannya, insyaallah kita yakin kepada Allah, iman dan wahtisaban tadi, apa kesalahan kita semuanya mudah-mudahan pastinya Allah ampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang puasa itu identiknya dengan harumnya atau baunya mulut kita itu, ya, sekalipun kita sering gosok gigi, makanya tetap ada baunya berpuasa, pahalanya sama nanti di akhirat juga insyaallah. Baunya seperti bau misik, yang mana harumnya paling harum wanginya di alam surga nanti. Tapi kaitan dengan fikih di sini, maaf, misalkan ada yang bertanya bagaimana misalkan dia tidur terus, bukan ada hadis ya, meskipun ini ibaratnya doib, shaimin ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Maksudnya di sana juga kaitan dengan fikihnya, yaitu baunya di situ bau asli yang mana tidak disengaja untuk tidur terus. Kalau identik dengan tidur terus pasti, maaf, misalkan baunya lebih gitu. Nah itu tidak diperhitungkan oleh Allah, tapi bau asli dari puasa tersebut. Karena kita dalam mulai fajar sampai maghrib kita diwajibkan atau diharuskan untuk berpuasa. Selain berpuasa, yaitu kita diharuskan untuk mencari atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, ya seperti misalkan paginya baca Quran, zikir, sebagainya itu ya.
Kalau tidur ya silahkan istirahat tidur, maka harus seimbang juga ya, jangan tidur terus. Jadi apalagi tidur sunnahnya itu sebelum zuhur ya, qailullah namanya, 15 menit atau sampai maksimalnya setengah jam, bagusnya tidak lebih sebelum zuhur. Jelang zuhur tidurnya itu disunahkan ya. Adapun misalkan lewat sampai asar itu beda lagi masalahnya, tapi tetap syariat dititi karena Allah memberikan hukum-hukum ataupun dasar-dasar bagi orang yang misalkan tidak bisa melakukan atau tidak sengaja, ada dengan kemurahan-kemurahan Allah ya. Ada tadi misalkan kalau terlewat sholatnya, ada yang namanya sholat fatal itu kodok di wajibkan untuk sholat kodok dulu, karena memang ini satu paket ya, puasa, sholat dan yang lainnya tanpa bisa diterima kecuali dilaksanakan, terutama sholat. Banyak ya sekarang yang berpuasa tapi sholat tinggalin, nauzubillah semuanya ya. Dari situ keutamaannya ataupun faidah fadilah juga bagi orang yang berpuasa tadi sampaikan. Maka nantinya bahagialah orang yang berpuasa, bukan nanti di akhirat saja. Ketika puasa ada dua farhatun indal iftar, satu kebahagiaan ketika buka, kepastian dimulai. Bahkan ada yang benar-benar dari pagi disiapin di kulkas atau di mana disimpan dulu makanannya, pas zuhur udah dimasakin, pas buka Allah Akbar, Masya Allah bahagianya minta ampun ya, dia pasti bahagia. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Farhatun yaitu ketika indal iftar, ketika berbuka, takjil dulu ya, dan sholat langsung makan ya, seperti itu ya. Yang keduanya nanti hindari kopi akan bertemu pasti, karena Rasul siapa yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban selain tadi diampuni dosanya bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bertemu dengan Allah insyaallah. Karena sepakat para ulama penafsirannya nanti kita akan bertemu dengan Allah di surga nanti. Ya, kalau di dunia termasuk Isra Mi'raj Nabi bertemu dengan Allah itu bukan secara langsung, sudah disampaikan pembahasannya para ustaz-ustaz. Ya, jadi itu ketemuannya. Masih ada tadi penjelasan dari yang tadi dibacakan berkaitan dengan kullu amalin adam bid'ah hadis. Ya, setiap amalan Adam itu dilipat gandakan, satu kebaikan mendapat 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, karena memang secara umumnya ada ayat Quran itu dalam Quran 1 dibanding dengan 10, terutama di bulan Ramadan, dan satunya pahala akan dibalas dengan beberapa pahala lipat ganda. Ada yang mengatakan para ulama karena dengan dasar hadis dan lain sebagainya 70 satu kebaikan, ada yang 700, di sini tidak 700 terutama di bulan Ramadan ya, itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Terkecuali kata ini hadis ya, kecuali yaitu puasa, karena puasa adalah untukku dan aku akan membalasnya. Dia tinggalkan syahwat dan makanan karena aku. Jadi disitu kenapa alasannya langsung Allah balas puasa itu, karena selain ibadahnya tidak terlihat ya, karena puasa ini adalah ibadah yang tidak terlihat dan mahdoh secara langsung. Ada mahdoh secara langsung, ada ghairu mahdoh. Kalau zakat fitrah, terus sedekah itu ghairu mahdoh ya. Dia ada hukumnya wajib ataupun sunnah, itu ghairu mahdoh. Kalau puasa adalah mahdoh, langsung pada Allah, seperti sholat juga. Cuman hanya sholat itu terlihat, takbiratul ihram, sujud. Kalau puasa kan tidak terlihat. Makanya ada bercandanya, misalkan sholatnya yang istilahnya sekarang pakai masker tuh,
curiga juga ya, yang pakai masker misalkan nggak tahu padahal dia lagi makan nggak ketahuan, nggak pakai masker juga nggak ketahuan, kita buka di mana tuh makan siang di warung-warung ya, di warung-warung yang buka tuh, akhirnya makan pas ke rumah kan kayaknya nggak kelihatan, padahal dia udah buka puasa seperti itu. Bagi yang bercandanya kalau kumur-kumur tuh, kumur-kumur kan sudah 3 kali, yang keluar hanya 2 kali sekali, berarti yang sisanya kemana? Meminum. Nah, misalkan, jadi puasa ini adalah puasa ibadah yang mahdoh, langsung kepada Allah, dan pahalanya pun Allah langsung berikan. Bahkan hadisnya yang lain juga, sunnah-sunnahnya ataupun amalan-amalan di bulan Ramadan itu sama dengan wajibnya di hari lain. Pahalanya ya, pahalanya bukan berarti jadi bisa menggantikan wajib, tidak. Sholat sunnah, duha, tahajud, tarawih, yang mulai baca Quran dan lain sebagainya itu pahalanya sama dengan wajibnya di bulan lain. Kalau sholat dilipat gandakan sampai 700, kalau puasa sekali lagi Allah balas secara langsung, saking besarnya itu puasa. Karena tadi meninggalkan syahwat itu, nafsu yang berbahaya. Meskipun tadi sudah jelas hadisnya bahwa syaitan juga di bulan puasa itu dibelenggu, tapi ternyata ulama berpendapat selain yang dibelenggu itu hanya yang rajanya aja, setannya yang tingkatan tinggi, yang biasa-biasanya enggak, masih nyari-nyari mengganggu. Tapi yang sepakatnya itu adalah nafsu tidak bisa dihapus ataupun tidak bisa dihilangkan. Kalau misalkan sebelum Ramadannya biasanya nafsunya ke kiri terus, pasti ketika nahkodanya sudah ke kiri, supirnya setannya udah nggak ada, tetap dia harus masih agak sedikit goyang-goyang gitu. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa menjaga nafsu kita, terutama syahwat kita, ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-riyan atau ar-royan yadkhulu min musaimun yaumil qiyamah. Hadis. Baik ya, nanti ada yang dibacakan kitabnya, ada yang langsung terjemahkan. Yang terpenting, insyaallah nanti kalau sudah selesai saya kirim juga kitabnya, PDF-nya, dan nanti artinya insyaallah juga sudah dirangkum, nanti disebarkan. Bahkan yang terpenting adalah pemahamannya. Disinilah terutama dalam fikih ya. Ini baru mulai menjelang ke fikih nanti. Ya diantaranya puasa yang nggak boleh salah hukumnya juga nanti ada. Baik. Sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut dengan ar-royan. Royan atau rayan, ya. Rayan itu atau royan itu adalah salah satu pintu yang mana pintu jalan masuk surga. Yang pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya. Selain dibuka pintu surga yang puasa, khusus orang yang berpuasa dia diberikan pintu yang khusus, namanya pintu ar-royan. Maka hadis juga orang yang berpuasa itu ada jaminan dan rindunya surga. Jannatu mustaqatul al-arba. Itu. Di antaranya adalah orang yang berpuasa akan diridupkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah mudah kita jadi orang-orang yang diridupkan surga dan diberikan pintu namanya ar-royan, bisa masuk ke mana saja nanti insyaallah. Orang yang berpuasa akan masuk pintu itu melaluinya dan tak seorang pun selain mereka masuk bersama mereka. Dikatakan maka orang yang berpuasa dipanggil, mana orang yang berpuasa? Mereka pun masuk melalui pintu itu. Otomatis nggak langsung dijawab, langsung ketahuan tanda-tandanya orang berpuasa. Langsung dia jalan atau menghadap pintu itu. Setelah yang terakhir dari mereka masuk pintu itu pun ditutup sehingga tak seorang pun masuk melalui pintu tersebut.
Itu khusus buat orang yang berpuasa, namanya pintu ar-rayyan. Kalau pintu-pintu yang lain, orang yang bersedekah ada lagi, orang yang sering berbuat kebaikan ada. Karena memang jalan pintu surga itu banyak ya, banyak. Pertama yaitu dengan rahmatnya Allah, paling utama itu dengan kasih sayang Allah. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang disebut dengan ar-rayyan, yang diserukan kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa termasuk orang-orang yang puasa, maka ia masuki pintu itu, dan barang siapa masukinya maka tidak pernah haus selama-lamanya. Inna shaim tusalli alaihi malaikah idza ukila indahu hatta yaqrabu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat ketika ada yang makan di sisinya sampai mereka selesai. Yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga berarti memperbanyak taat yang menyebabkan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupinya pintu neraka. Berarti sedikitnya maksiat yang menyebabkan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan, berarti terputusnya bisikan setan terhadap orang-orang yang puasa. Mereka tidak bisa berharap agar orang-orang yang puasa mengikuti ajakan mereka untuk berbuat maksiat. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak Adam adalah untuknya. Tadi yang saya sampaikan, Allah menisbatkan, Allah menetapkan ya. Jadi menetapkan bahwa puasa kepada Allah itu bentuk kehormatan. Karena puasa tidak termasuk oleh riya, insya Allah, karena tidak terlihat tadi ya, karena tidak terlihat. Kalau ya tadi balik lagi, kalau kesalahan kan dilihat, kayak pengen dilihatin orang ya, karena gara-gara atau misalkan sebabnya pengen lancar ini ya, tidak apa-apa, tujuannya seperti itu. Hanya itu adalah kewajiban. Kalau puasa itu memang benar-benar pastinya tidak akan riya ya, pengen dilihat orang, karena ya dia sendiri mau puasa silahkan, mau tidak silahkan bahasanya. Karena puasa adalah ibadah yang tidak tampak, dan karena lapar dan haus tidak pernah digunakan untuk mendekatkan diri kepada seorang pun. Di antara raja-raja di bumi tidak pula untuk mendekat kepada berhala ya. Firman Allah, dan aku yang membalasnya, meskipun dialah yang membalas semua perbuatan taat, artinya adalah membesarkan balasan pahala puasa, karena Allah yang mengurus pencurahan balasan tersebut. Di mana Allah puasa dalam perisanya, berarti semua adalah arti dari puasa menjaga dari ajaran Allah. Kata al-rafas berarti kata-kata yang kotor, sedangkan as-sakhab berarti pertengkaran. Di sini ada khusus ya, karena kaitannya dengan pribadi yaitu berkata kotor, dan sakhab kaitannya dengan hablum nas yaitu dengan manusia atau khususnya dengan tetangga ataupun keluarga. Terakhir, firman Allah adalah yang berkata tadi sudah sampaikan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya dia mengingatkan diri sendiri bahwa dirinya sedang berpuasa agar terhindar dari kekeliruan dan pertengkaran. Misalkan kita lagi puasa, ada misalkan siapa aja ya yang zalim sama kita, bilang aja, gak usah sombong. Katanya sombong ya, itu sebutnya sombong, gak sombong itu. Ana shaimun, saya itu lagi puasa. Kan bisa diganggu, artinya udah jelas orang-orang kalau misalkan kita bilang saya lagi puasa, kalau dia benar-benar istilahnya mengerti, tadinya maunya zalim ataupun sampai mau berantem, ditahan. Oh dia lagi puasa, nama dosa dong. Kalau misalkan dia tidak puasa, saya tidak puasa, malah nambah lagi dosanya, malahin dia, atau misalkan zalimin dia, dia bilang langsung anak sorry, wah lebih baik. Nah, ya setidaknya itu menandakan bahwa dia tidak mau diganggu dan tidak mau berbuat kesalahan ya. Jadi bilang aja, anak shaimun, saya lagi puasa, jangan ganggu aku ya, gitu. Bagi berpuasa Senin Kamis juga gitu, kalau lagi puasa Senin Kamis, misalkan ada siapa yang bercandain kita, bilang aja ke saya,
lagi puasa gitu ya, tidak bisa diganggu ataupun tidak mau berbuat kesalahan. Baik, para peserta yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, menjelang 2 bab ini yang terakhir, nanti ada tambahan insya Allah di pertemuan nanti, dan tadi juga mulainya ada sedikit lebih ya, setengah 5 lebih. Jadi insya Allah nanti kita ada pertemuan lagi berkaitan dengan adab-adab berpuasa dan melanjutkan sisanya dengan fadilah puasa ya, atau keutamaan berpuasa. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Sepertinya udah 17.30 ya, sudah waktunya untuk kita persiapkan menjelang buka puasa. Mohon maaf untuk pertanyaannya disimpan dulu, nanti bertanyakan kalau ada para ustadz yang berkaitan dengan puasa ataupun nanti ketemu lagi dengan saya sendiri. Mohon maaf lahir batin, ini penjelasannya apa artinya dari kitab tersebut tadi, Maqasidus Shaum, artinya tujuan puasa yang tadi sudah alhamdulillah disampaikan berkaitan dengan kewajiban berpuasa, jelas ayatnya, hadisnya, dan dengan keutamaan puasa juga disampaikan bersama ya. Kalau ada apa kata-kata atau kalimat yang saya sampaikan benar, salah, maaf, terima sofa, wadah mahadzan, bila dimuaf, bila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.